Halo, apa kabar semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu untuk menyimak video ini. Jangan lupa juga sarapan terlebih dahulu agar mudah dalam menyerap pelajaran. Pelajaran kali ini adalah tema 2, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1. Tahukah kalian 6B itu terdiri dari 6 kata yang berawalan B? Berdoa, belajar, berusaha, bersabar, berhasil, dan bisa. Untuk video pembelajaran, mari kita mulai tanpa basa-basi. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Kalian juga, setiap upacara 17 Agustus, kalian mendengarkan teman kalian membacakan teks proklamasi, bukan? Nah, sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Untuk lebih jelasnya, sejarah singkatnya akan Bapak ceritakan. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Setelah kedua kota tersebut dibom, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan yang sangat baik oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Bapak Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula Ibu Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Sandas Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi diketik Sayuti Melik. Ini adalah contoh teks proklamasi. Di sini ada tanda tangan Bapak Presiden pertama kita, Bapak Soekarno, dan Wakil Presiden Bapak Hatta. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgokdikbo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks.
Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi, namun akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan, kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Setelah mendengarkan cerita singkat mengenai teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, tahukah kamu bahwa proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia? Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Pada saat itu, bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa, bahkan Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini de facto diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Terima kasih. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pelajar Indonesia.